Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video ini dan tetap belajar bareng bersama Pingli. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan ya teman-teman buat memahami semua penjelasan dari Pingli. Amin, amin, amin. Buat teman-teman yang baru join di channel Pingli ya, baru gabung, silakan untuk subscribe channel Pingli biar segera 500.000 subscriber teman-teman ya, karena nanti ada giveaway 2 buah HP. Dan juga follow Instagram Pingli ya, ada di pojok kiri bawah. Oke, yang mau Pingli bahas kali ini ya, beberapa soal yang ada di tryout berbayar ya teman-teman, tryout berbayar. Untuk infonya nanti saya jelaskan setelah satu soal ini. Yuk, nomor 1. Deret ya, ini deret bilangan atau pola bilangan. Ini banyak banget yang keluar ya teman-teman. Biasanya satu orang itu dapat 4, 5, sampai 6 soal ya teman-teman berhubungan dengan pola bilangan. Nah, di sini 185, 45, 175, 55 dan seterusnya. Nah, di sini kita mengamati ya teman-teman, ada pola besar, ini juga besar ya, ada pola kecil. Nah, polanya di sini jelas naik turun. Jadi dia itu naik turun gitu loh teman-teman. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa dia itu lompat. Nah, lompat ya, penghitungannya itu lompat. Nah, caranya lompat bagaimana? Yuk kita mulai dari yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, yuk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, mulai dari sini 185 jadi 175. Nah, ini berarti berkurang 10 teman-teman. 175 jadi 161, itu berkurang 14. Lanjut lagi, ini berkurang 18. Nah, di sini kita bisa menemukan pola yang baru lagi. Ya, pola yang baru lagi. Berarti di sini negatif berkurang jadi 22. Jadi berkurangnya itu nambah 4 ya teman-teman. Berarti kalau kita kurangi dengan 22, itu dapatnya berapa? Nah, 143 dikurangi 22, itu dapatnya 121. Nah, kita mengamati hasilnya itu 121. Ada enggak? Oke, kalau tidak A ya B. Berarti C, D, E itu salah semua, teman-teman. Oke, next. Karena di sini 109-nya sama, berarti kita langsung cari yang paling belakang. Langsung lompat aja ke sini. Nah, kurangi berapa ini? Kurangi 26. Kita kurangi dengan 26. Jadi 121 dikurangi 26 itu dapatnya berapa? 95. Oke, jawabannya adalah A, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang menginginkan soal ini, ya, ini ada di tryout Maxima teman-teman. Ada di tryout Maxima. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Yuk, saya pandu ya. Langsung aja lihat videonya. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Buat teman-teman yang belum tahu cara daftarnya, bisa klik di situ cara daftar. Nanti ada video tutorialnya ya. Langsung diklik aja daftar di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Maxima menyediakan 2 tryout untuk UTBK ya, yang satunya untuk CPNS. Nah, sesuai dengan apa ya, keinginan kita lah ya. Sesuai dengan tujuan kita, intinya gitu ya. Nah, kita klik aja yang CPNS karena kita di sini mengacu ke CPNS ya. Klik aja CPNS, lalu isi nama, alamat, password, dan konfirmasi password. Setelah itu kita lanjutkan. Saya isi dulu ya. Oke, setelah kita isi, baru kita lanjutkan. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah bisa login nih teman-teman. Yuk, kita klik aja di sini. Nah, setelah itu kita isi email sama passwordnya ya teman-teman.
Oke, setelah kita isi, yuk kita masuk yuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bisa nanti tryoutku, beli tryout, hasil tryout, pembahasan, dan grafik tryout kita. Oke ya. Oke, di sini macam-macam ya. Yuk kita beli paket tryoutnya. Klik. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Bisa pilih sendiri ya teman-teman. Nah, di sini ada paket combo buat teman-teman semua. Murah meriah. Langsung diklik aja di sini yang pojok kiri atas ya, itu yang 80.000. Paket 1 sampai 8. Nah, di sini hanya 80.000 teman-teman. Kan murah banget. Berarti satunya itu cuma 10.000. Nah, akan lebih gokil lagi jika teman-teman semua itu memasukkan kode promo Pingli, teman-teman. Masukkan aja kode promo Pingli. Nah, seperti ini kita terapkan. Nah, akan muncul harganya cuma 48.000. Alah, ya Allah, murah banget teman-teman. Yuk silakan teman-teman beli ya, beli paketnya. Terus coba soal-soalnya. Langsung kita coba soal-soalnya. Kita coba sedikit soal-soal dari Maxima. Oke, saya tunggu teman-teman. Oke, sudah dilihat ya tadi ya videonya ya. Saya tunggu pokoknya. Nah, sekarang nomor 2 teman-teman, masih berhubungan dengan pola bilangan lagi. 441, 400, 361, dua bilangan yang ditanyakan 256 lalu 225. Kalau kita di sini mengamati, ini merupakan bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat. Yuk, 441 itu 221 kuadrat, teman-teman. 400 itu 20 kuadrat. Ya, atau saya tulis saja deh. Saya tulis saja di sini lah. Ini 21 kuadrat, 20 kuadrat, lalu di sini 361 itu kan 19 kuadrat. Nah, kita bisa mengamati, oh ternyata menurun kuadratnya. Otomatis di sini 18 kuadrat, 17 kuadrat. Oke, 18 kuadrat itu berapa sih? 18 kuadrat itu 324. Ya, tentunya 18 kali 18 lah ya. Oke, hitung manual itu. Oke, 324. Kita mengamati mana ini jawabannya? Oke, jawabannya adalah B, teman-teman. Karena apa? Yang ada angka 324 itu hanya option B. Begitu ya teman-teman. Intinya untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan deret atau pola bilangan, teman-teman itu tidak boleh tegang. Oke ya, paham ya? Oke, next, nomor berikutnya. Ini juga berhubungan dengan deret lagi, cuma soalnya masih sedikit hot. 5/6, 4/3, 2, lalu 17/6, 23/6, dan angka berikutnya adalah, nah di sini berapa nih teman-teman? Nah, kita mengamati dulu ya, amati dulu. Apakah penyebutnya di sini sama? Nah, ini dia punya kemungkinan penyebut 6. Kemungkinan itu penyebutnya 6, teman-teman. Jadi kita ubah semuanya ke dalam penyebut 6. Jadi 5/6 ya. Kita jadi penyebut 6 berarti kita kali 2. Jadi dapatnya kalau penyebut kali 2, pembilang juga kali 2. Jadinya 8/6. Ini juga sama. Kita kalikan 2, 12/6. Lalu 17/6. Terus 23/6. Nah, angka berikutnya ini berapa? Nah, kita mengamati lagi. 5 ke 8 ini kan tambah 3. 8 ke 12 ini tambah 4. 12 ke 17 tambah 5. Ini tambah 6. Otomatis nanti di sini nambah 7, teman-teman. Nah, jadi kita harus punya feeling seperti itu. Kalau kita tambah 7 berarti 30/6. Otomatis 30/6 itu berapa? 5. Oke, jawabannya adalah A. Nah, pola pikirnya seperti itu, teman-teman. Oke ya, paham ya? Next, soal berikutnya. Ini merupakan perbandingan kuantitatif ya, teman-teman.
soal CPNS sudah dipastikan ada perbandingan kuantitatif. Yuk, diketahui X sama dengan akar 20 dikurangi akar 20 dan seterusnya. Dan Y sama dengan 0,4 kali 0,4 dikurangi dan seterusnya. Maka kesimpulan yang dapat kita tarik adalah, coba teman-teman, kita menggunakan konsep cepatnya ya. Jadi X sama dengan, nah ini kan 20, kita faktorkan. Yuk, faktor urut dari 20. Nah, faktor urut dari 20 itu berapa? 4 dan 5. Ya, faktor urut itu maksudnya itu berurutan ya. 4 dengan 5, 5 dengan 6, terus 10 dengan 11. Itu namanya urut, teman-teman. Kalau 4 dengan 6 itu bukan urut ya, lompat 1. Oke, bisa ya. Nah, karena di sini tandanya pengurangan. Nah, tandanya pengurangan artinya kita harus memilih angka yang kecil. Ini berarti kurang, ini berarti plus. Nah, kalau plus ya berarti kita pilih angka 5. Kalau kurang berarti kita pilih angka 4. Jadi nilai X itu adalah 4. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cari yuk nilai Y. Nah, nilai Y. Oh, ternyata di sini angkanya itu istimewa. 0,4 kali 0,4. Berarti 0,4 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali 0,4 kali 0,2 ditambah dengan 0,2 dikali 0,2. Seperti itu ya. Jadi saya tulis 2 kali 0,4 kali 0,2 ditambah 0,2 dikuadratkan. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat, teman-teman. Bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi kalau kita tulis 0,4 karena di sini tandanya pengurangan berarti dikurangi dengan 0,2 baru dikuadratkan. 0,4 dikurangi 0,2 itu dapatnya 0, berapa ini? 2 ya teman-teman. 0,4 dikurangi 0,2 jadi dapatnya 0,2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 0,04. Oke? 0,04. Jadi kalau kita kita translate lagi 4/100. Nah, seperti ini. Baru kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya mana? Jelas ya, di situ besar X. Jadi X lebih dari Y. Seperti itu kan? Ternyata kan optionnya itu nggak ada. Yang lebih tepat lagi mana? Oke, jawabannya adalah C, teman-teman. Ya, optionnya adalah C. Kita substitusikan aja nggak masalah. Ya, kita substitusikan aja nggak masalah. Oke, jawabannya adalah C. Cara ngeceknya bagaimana, Kak? Ya, oke, kita cek aja yuk langsung. Kita cek aja. C itu kan X sama dengan 100 kali Y. X-nya itu 4 sama dengan 100 dikali Y. Y-nya itu 4/100. Kita coret aja. Cret. 4 sama dengan 4. Apakah hasilnya sama? Ternyata hasilnya adalah sama. Jika sama, ya itu jawabannya, teman-teman. Jika tidak sama, hasilnya adalah X lebih dari Y. Itu jika jawabannya nanti tidak sama. Jika jawabannya sama, ya udah berarti jawabannya C. Seperti itu ya. Oke, yuk. Next, soal berikutnya. 7 dibagi 2 dibagi 0,5 dibagi dengan 14/2, teman-teman. Yuk, bagaimana ini pola pikirnya? Bagaimana, teman-teman? Pola berpikirnya bagaimana, yuk? Cik. Oke, kita ubah jadi bentuk perkalian dulu ya. Oke, 7 dibagi 2 berarti 7/2. 7/2 dikalikan dengan, ini kan 0,5. 0,5 itu kan sama dengan 1/2 ya. Kita ubah jadi perkalian jadinya 2/1. Gini. Dibagi kita kalikan dengan 2/14. Kita coret aja. Cret. Nah, 7 kali 2 itu 14 dibagi 14 sama dengan 1, teman-teman. Gampang banget kan? 17 dibagi
7 kali 2 itu 14. 14 dibagi 14 sama dengan 1. Oke, saya tuliskan ya. Saya tuliskan aja deh. Jadi 7 kali 2 itu 14 dibagi dengan 14. Jadi dapatnya 1. Masih kebingungan Kak ya? Oke, saya jelaskan sekali lagi. Tadi sedikit peletoten ya teman-teman. Saya jelaskan sekali lagi ya. Oke. Nah, di sini kita ubah 7 per 2 itu jadinya 7 dibagi 2. Nah, ini ada pembagian kan? Nah, kita ubah jadi perkalian. Nah, seharusnya 0,5 itu kan kita ubah jadi 1 per 2. Karena diubah jadi bentuk perkalian, jadi kita balik. 1 per 2 jadi 2 per 1. Ini ada pembagian lagi. Kita ubah jadi perkalian. Berarti angkanya 14 per 2. Kita balik sama teman-teman. 2 per 14. Yuk kita coret aja. 7 kali 2. Loh 7 kali 2 berapa? 14 kan? 14 dicoret dengan 14. Kan bisa. Kemudian bagaimana itu? Yang tersisa adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Loh, jawabannya adalah C. Wow, gampang banget teman-teman. Oke, yuk next soal berikutnya. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik adalah 5:8. Jadi kita punya A dibanding dengan B sama dengan 5:8. Jika A dapat mengetik 300 huruf dalam 8 menit. Nah, dapat mengetik 300 huruf dalam 8 menit. Maka berapakah waktu yang diperlukan B untuk mengetik 12.000 huruf? Oke. Nah, caranya bagaimana sih kita punya perbandingan ya, teman-teman? A dibanding B itu sama dengan berapa? A itu adalah kecepatan. Ingat ya, A itu adalah kecepatan. Rumus dari kecepatan itu apa? Rumus dari kecepatan itu apa? Banyaknya ketikan dibagi dengan waktu. Jadi 300 dibagi 8. Kita bagi dengan B. B-nya berapa di situ? 12.000 dibagi dengan T. Kita buat permisalan T karena itu waktunya. Oke ya. Nah, nanti kita kalikan silang teman-teman. Nanti kita kalikan silang. A-nya berapa? A-nya 5. Oke, 5 per 8. Sama dengan, nah ini boleh kita coret ya. Nolnya kita coret aja ya, biar nanti ringan ya teman-teman. Nolnya kita coret. Yuk, nolnya. Oke, itu berarti hilang 2 ya. Yuk, sekarang kita kali silang. Nanti kita kali silang. Berarti ini masih 3 per 8. Saya ubah jadi perkalian. Jadi dapatnya T per 120. Oke, sebelum ke perkalian silang ya, kita coret-coret aja dulu deh. Kita coret-coret aja dulu, sorry ini kepenyet ini. Oke. Yuk kita coret lagi, 8 ini hilang. Oke, 8 hilang. Terus apa lagi di situ teman-teman? Ini 3 dengan 120 itu kan dapatnya 40. Lah baru kita kali silang ya. Barulah nanti kita kali silang, jadi T sama dengan 5 kali 40, 5 kali 40. T sama dengan 200 menit. Nah, 200 menit itu sebenarnya berapa? Ya, 200 menit ya, teman-teman. Oke, 200 menit itu berarti berapa nih, teman-teman? Oke, 200 menit itu berarti 200 dibagi dengan 60 menit. Jadi dapatnya 3 jam ya, 3 jam. Di situ masih sisa 20 menit. 3 jam masih sisa 20 menit atau sepertiga ya, 20 menit. Oke, jadi 3 jam 20 menit, teman-teman. Ada enggak di situ 3 jam 20 menit? Oke. Kayaknya ini typo ya, teman-teman ya. Seharusnya itu 3 jam 25 menit. No, ini jawabannya F. 3 jam 20 menit. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Yang penting caranya seperti itu.
Oke, demikianlah pembahasan dari Pingli ya teman-teman. Buat beberapa soalnya yang ada di tryout berbayar maksimal. Oke, buat teman-teman yang baru join, silakan untuk subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli ada di pojok kiri bawah. Oke, tetap semangat belajarnya. Semoga lolos tes CPNS tahun 2021. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.